Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan hari lahirnya HKBP 7 Oktober hari ini 2022, dalam almanak kita HKBP dituliskan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dari Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jehubado partaliakku dohot pangidumakku. Hodo pasitong jabbarhu. Psalmen 10 ayat 5. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh warga HKBP khususnya di DKI Jakarta, saya menyampaikan salam kepada kita atas ulang tahun ke-161 tahun HKBP Horas Madihita Saluhuna. 3 negara dengan 3 badan penginjilannya mengutus para misionar misionar ke Tanah Batak. Negara-negara itu adalah pertama negara Inggris dengan utusan pekabar Injil Gereja Baptis di Inggris. Pada tahun 1824, badan misi ini mengutus 2 orang misionar, yaitu Ward dan Richard Burton, masuk ke daerah Silindung. Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat, namun perjalanan penginjilannya terhenti karena kurang pemahaman tentang budaya Batak pada waktu itu. Dan satu hal yang paling ditolak pada waktu itu ketika ada Injil yang menyebutkan bahwa kamu akan semakin kecil dan dia yang semakin besar. Pada tahun itu juga kedua misionar ini diusir dari Tanah Batak. Negara yang kedua adalah negara Amerika dengan badan penginjilannya American Board of Commissioner for Foreign Mission. Amang dan Inang, lembaga ini mengutus 2 orang misionar, yaitu Munson dan Liman. Tapi sebagaimana kita tahu, dalam perjalanannya menuju daerah Silindung, mereka dicegat di Logupining dan dibunuh oleh raja setempat. Negara yang ketiga adalah Jerman. Ternyata pada rapat tanggal 7 Oktober 1861 sudah ada 2 orang misionar Jerman yang ikut dalam rapat itu. Dalam rapat itu ada hadir 4 orang pendeta, yaitu pendeta Heine dan Klamer, merupakan pendeta dari Jerman. Kemudian 2 orang pendeta Belanda, yaitu Betz dan Van Asselt. Sering kita dengar Heine, Klamer, dan Betz Van Asselt ini dipelesetkan menjadi HKBP. Maka HKBP sesungguhnya lahir dari rapat. Ada banyak cara gereja, cara Tuhan untuk mendirikan gereja dan membangun gereja. Tetapi HKBP lahir dari buah rapat 4 orang pendeta, yaitu pada tanggal 7 Oktober 1861, yang diyakini, yang dimaknai sebagai hari lahirnya HKBP. Hari ini 7 Oktober 2022, HKBP berusia 161 tahun. Dirgahayu HKBP. Hari lahir HKBP justru ditandai dengan rapat 4 orang pendeta. Kini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak alasan untuk gereja berdiri di suatu tempat. Ada yang doyalani pagudaku sehingga dimekarkan, tapi tidak jarang pula karena skisma atau perpecahan. Ada yang doyalani pembangunan, ada yang doyalani saldoni hurian asu jelas, ada yang doyalani paramargaan dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah gereja HKBP tumbuh di mana-mana dengan cara Tuhan yang luar biasa.
Oleh sebab itu kita boleh maknai 3 negara dan 3 badan penginjilan dari Inggris, dari Amerika, dan dari Jerman adalah bukti kecintaan Tuhan bagi orang Batak agar menjadi bangsa yang percaya, bangsa yang maju, bangsa yang terberkati. Gagal dari satu badan misi, Tuhan tidak berhenti, Ia melanjutkan memanggil badan misi yang lain. Gagal dari satu negara, Ia tidak berhenti, Ia memanggil negara yang lain yang boleh mengutus para misionarnya. Dan sesungguhnya HKBP lahir dari badan penginjilan. Dengan bermodalkan kemajuan yang telah dimiliki kini, HKBP semakin didorong untuk menjangkau semakin banyak orang dan daerah, menyebarkan Injil sampai ke seluruh bumi. Hal itu dilakukan dengan keinginan para orang Batak untuk merantau ke seluruh penjuru dunia ini, termasuk ke Pulau Jawa dan Bali, utamanya di kota Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk mencari taraf hidup yang lebih baik, para pendahulu kita semakin mengembangkan sayapnya sehingga menyebar ke seluruh penjuru tanah air, termasuk di kota Jakarta. HKBP Kernolong, gereja HKBP pertama di Pulau Jawa yang lahir pada tanggal 20 September 1919 dan pada tahun ini berusia 103 tahun. Dan hanya mereka ini HKBP Resort Jakarta. HKBP Resort Jakarta, anggota sini yang binoto dia. Adalah bukti bahwa orang Batak sudah eksis di Jakarta sebelum tahun 1919. Gereja ini berdiri justru pada saat terjadi pandemi flu Spanyol yang juga dikenal dengan pandemi flu 1918, pandemi influenza yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Virus ini menjangkiti sekitar 500 juta orang pada waktu itu, sepertiga penduduk bumi. Dalam 4 gelombang, 18, 19, dan 20. Dan kita tahu pandemi ini mematikan sampai dengan 100 juta jiwa. Inilah pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah dunia. Di Pulau Jawa dan Bali pada waktu itu penduduk manusia adalah 60 juta orang. Dari 60 juta orang ini, 4.370.000 meninggal karena pandemi flu Spanyol. Dan pada waktu itu belum ada informasi secepat ini menyebar dan belum ada obat-obatan. Sehingga pada waktu itu muncullah para penjual obat. Obat apa saja dijual laku. Karena orang tidak tahu, yang penting obat. Yang paling parah adalah apapun disebutkan kalau itu obat dimakan. Mulai jok pe ubat do napuni habingina gonong-gonong ini yang langi duit iki. Karena saking perlunya obat pada waktu itu. Tapi tahukah kita Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu itulah gereja HKBP tumbuh dan lahir di kota Jakarta ini. Artinya di situ Bapak dan Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, apapun tidak akan bisa menghalangi kehendak Tuhan untuk menanamkan Injil di suatu daerah. Pembunuhan para misionar di tanah Batak tidak menghentikan penyebaran Injil. Pandemi Spanyol tahun 1918 tidak menghentikan HKBP berdiri di kota Jakarta ini. Oleh karena itu gereja HKBP bisa lahir dan bertumbuh dalam segala kondisi, bahkan kondisi terparah sekalipun. Tuhan selalu memelihara dan menjaga gerejanya. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan untuk terus memakai gerejanya menjadi alatnya mewujudkan kerajaannya di dunia ini. Kini HKBP Tuhan izinkan hadir sebagai tempat, di berbagai tempat, dan sesuai dengan visinya, HKBP harus menjadi berkat dimanapun ia ada. Yang kedua, Tuhan telah memberi dirinya menjadi bagian atau warisan dan piala bagi kita. Sebagai bangsa Batak, kita dilayakkan menerima jambar yang tiada taranya, yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Dia memberi dirinya menjadi tebusan kita yang dibayar lunas dan merampas
Mangaroro kita dari kuasa kegelapan kepada terang Injil yang dimulai dari desa hingga ke tempat kita saat ini di kota metropolitan. Berbahagialah kita, banggalah kita menjadi bangsa Batak, karena bangsa kita begitu berharga di mata Allah. Yang terakhir, tugas kita masih banyak dan panjang. Di usia yang ke-161 tahun ini, HKBP secara keseluruhan dan Distrik 8 DKI Jakarta secara khusus harus terus-menerus membenahi diri, memperlengkapi diri untuk mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Hadirkanlah diri kita menjadi berkat bagi sesama, bagi sekeliling kita, bagi rekan kerja kita, dan bagi setiap orang. Hindarkanlah gereja kita yang tidak peduli terhadap sesama, tetapi hadirkanlah gereja kita yang menjadi berkat dengan gereja yang ramah lingkungan, ramah sosial, ramah disabilitas, gereja yang bersahabat, gereja yang inklusif, agar gereja kita dicintai dan dirindukan semua umat dimanapun gereja kita hadir. Tuhan kiranya memberkati kita. Jayalah HKBP.